Ustaz. Ini dengan keadaan sekarang ini kan pandemi nih Ustaz. Iya. Kita juga tidak mudah Ustaz untuk menerima dengan keadaan pandemi ini Ustaz. Kita usaha selalu dibatasi ini. Ini gimana ini menurut panjenengan Ustaz ini? Ya kita harus terus berbaik sangka bahwa Allah menciptakan COVID ini, virus COVID ini pasti ada hikmah terbesar, hikmah besar bagi kita. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Sang Pencipta COVID. Selaku pengusaha, otomatis kita dituntut untuk cerdas. Itu cerdas. Ya itu tidak mudah Ustaz. Kita untuk mengambil hikmah seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Ini gimana cara kita itu bisa menerima itu Ustadz? Bahasanya Mas Fatur tadi kudu tenger-tenger lho terus suwi ya. Tafakur itu Ustadz. Iya, tenger-tenger Menangan suwi. itu ya? Yo opo carane payu daganganku iki di situasi gak oleh promo dengan keramaian. Kita manfaatkan ini medsos ini. YouTube ini ya kita manfaatkan otomatis. Sehingga usaha kita promokan melalui Shopee atau apa itu yang di medsos itu. Mungkin pandangan dari Mas Herman ini Ustaz. Iya. Iya. Itu kan disamakan dengan suatu perjuangan. Iya. Salah satu trik-trik itu kan termasuk suatu perjuangan. Ya mungkin dengan trik-trik tertentu lah. Ya seperti Salah apa satu. trik-trik itu seperti apa? Ya mungkin dengan lewat medsos keadaan sekarang yang lagi musim-musim medsos seperti ini, atau mungkin pakai tip dengan Kita promo di medsos gitu ta maksudnya. Iya. Sing repot memborong iki. Kalau sing repot terus memborong iki. Seperti disampaikan Mas Fatur tadi, keadaan kita sulit. Terus ada kunci-kunci kita sedekah dan itu tidak mudah kita. Memang itu. begini. Tadi Gus Mina bilang Pak, sekarang kita menghadapi itu seperti ini ya. Iya. Pertama iman ya, yakin. Nah, Yakin itu. yakin itu gimana cara mengimplementasikan kehidupan nyata. Satu, bahwa apapun masalah itu datang dengan sendirinya, pasti pergi dengan sendirinya. Iya, iya, iya. Terus kedua, Tuhan memberikan ujian pada umatnya, pasti dikasih kemampuan kan, gitu. Iya. Jadi Sesuai kita itu sudah kemampuannya dikasih, itu ya, kemampuan kita dikasih perangkat ya. Nah, perangkat ini gimana caranya untuk menghadapi situasi seperti ini? Contoh saya sendiri. Nah, dengan adanya COVID seperti ini, saya dipaksa untuk ngambil tadi seperti media sosial, IG selama ini saya itu paling nggak pernah anti dengan gituan, selalu konvensional. Iya. Pameran ke Jakarta, keluar pulau, keluar negeri bahkan selalu sibuk di offline. Dengan adanya seperti ini, kita dipaksa harus ngikuti zaman. Kita di online, kita harus memaksimalkan media sosial kayak IG, Facebook atau bikin seperti kayak gini konten ya, itu untuk mempromosikan ya itu. Iya. Nah, itu salah satu kiat-kiatnya untuk menghadapi situasi seperti ini. Yang ketiga, yakinlah bahwa selama kita action pasti adalah jalan. Itu harus diyakini. Tanpa yakin kita lemah. Tanpa yakin kita gampang putus asa. Jadi Itu kuncinya yakin adalah itu iman. tidak mudah loh. Ya, memang perlu Betul, proses. Iya. Perlu proses. Tinggal seberapa jauh keyakinan. Itulah ujian seseorang. Iman kamu seberapa? Orang banyak bicara, ayo tingkatkan iman. Tapi kadang-kadang ada, jangankan situasi COVID, hujan deras kadang orang sudah putus asa, gak mau berusaha. Pakai payung kayak enggak. Nah, aslinya dia itu malas, cuma ditutupi dengan banyak alasan. Mungkin dari pandangan Mas Catur ini Nah, bisa ditambahkan ini. Ya tetap untuk pandemi seperti ini, jadi untuk pemasaran kita harus benar tadi yang diomongkan Mas Fatur, kita harus mengikuti zaman. Jadi seperti kita harus mempromosikan produk kita ke online, media sosial, jadi tetap jalan biar orang tuh lebih mudah
memaksimalkan. Nah, Ini seperti itulah kalau kita bicara teknik. Istilah embongane kuat dilakoni, gak kuat tinggal ngopi. Tapi ngopi di sini itu ngolah pikir, bukan kok ngopi-ngopi. Ngopi gini. Ngopi tok sampai stres iki. Iki piye? Tapi banyak juga loh yang karena pandemi ini gulung tikar, ada yang stres. Ya, inilah hukum alam. Ada yang nggak Memfilter mau keluar mana rumah. yang pengusaha jati, mana yang ikut. Iya. Banyak teman saya pengusaha, tapi belum tentu sejati. Di mana melihat orang jati, lihat dia bisa nggak mengatasi tantangan. Ketika orang tersebut KO, dia termasuk bukan pengusaha jati. Dia hanya pengikut aja, follower aja dia. Dia bukan seorang pionir. Ngopi ini kurang suwe ini. Ya. Ngolah pikir ini kurang suwe. Kurang jauh tuh ngopinya. Atau kopi ini kurang kental ya. Banyak ulet itu. Ya, banyak orang pengusaha itu karena ngikuti. Oh, enak ya ngikut. Tapi dia ngerti ilmunya, cuma lihat dohiri aja. Oh, enak ya gitu. Padahal dia dikasih beneran paling nggak bertahan lama. Nah, itu nanti jadi COVID ini adalah filter alam menunjukkan mana yang orang usaha sejati, mana yang dia itu hanya ngikut, hanya ini niru, Iya, itu iya. akan teruji. Iya. Iya, betul. Iya, karena bagaimanapun kalau rezeki yang sifatnya itu lahiriah sudah dijamin sama Allah. Kalaupun itu misalnya mengalami kesulitan dalam usaha, tapi ya pasti takkan kehilangan nasi satu piringnya itu loh, gak kira gak mangan kalau saya ini. Iya. Artinya dari sini usaha untuk mencari satu piring itu orang itu pastilah entah bagaimana caranya. Tetapi ini kaitannya kan dengan usaha, sehingga dituntut. Tapi kadang itu Ustaz, Iya. orang-orang itu tidak melihat satu piringnya. Usahaku seret itu Ustaz. Itu ya apa itu Ustaz? Itu makanya kurang tadi itu bersyukur atau seperti apa, konsep gimana itu? konsep awal tadi itu bahwa kita aplikasi dari takwa itu kita harus membaca lagi tentang fenomena yang ada ini melalui ayat-ayatnya, sehingga ia terus kembali mengingat bahwa Allah ini tak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi adanya COVID ini, wah Gusti Allah ini berarti rodok gak pati care ambek awak dhewe. Iya. Nah, itu ini tadi, ya. ini yang salah pemahaman. Dan harus perlu diketahui bahwa Allah itu tergantung kepada keyakinannya, persangkaannya. Innallaha inda dhanni abdi bi. Persangkaan hambanya. Iya, kalau hambanya itu berprasangka, waduh nek Covid iki gulung tikar betul. Tetapi kalau ia terus dengan gigih, dengan berbagai cara, bagaimana usahanya ini bisa jalan, Allah akan beri jalan. Allah berikan jalan. Sebelum ini Ustaz, sebelum kami akhiri bincang-bincang malam ini, mungkin ada pesan-pesan ini Ustaz. Sedikit Ustaz. Ya, kita harus berprinsip dalam usaha ini bahwa usaha ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu prinsip yang harus kita tancapkan dalam diri kita, bahwa dengan kita dianugerahi satu usaha, bagaimana caranya agar kita dengan diberi anugerah usaha ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini yang terpenting. Yang perlu dikasih bawahi ya. Iya. Karena yang dinamakan manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Secara otomatis ketika ia dalam berbisnis itu agar ia bermanfaat bagi orang lain, pasti dalam bisnisnya ia tidak mau berbuat curang, tidak mau berbuat yang tidak diridhoi, tidak mau orang lain itu rugi, karena yang ia inginkan adalah bagaimana dirinya bermanfaat bagi orang lain, sehingga tidak mau merugikan orang lain. Bahkan bagaimana caranya orang lain ini merasakan manfaat keberadaan dirinya. Keberadaan dirinya itu bermanfaat. Kalau bermanfaat secara otomatis nggak akan mau orang yang bermanfaat itu tak akan mau merugikan orang lain. Memanfaatkan maksudnya. Iya. Kaedahnya dalam hidup ini siapa yang memberi manfaat orang lain, pasti dia mendapatkan manfaat dari orang lain. Oke, terima kasih Sopo Ustaz. sing ngrejekeni, ya direjekeni. Ya, terima kasih Ustaz. Pesan-pesannya
Mas Pastur, Mas Catur, Dan saya mau nambah lagi sedikit Oh, ya, iya, iya. Mas ada waktu? Ya. Nah, tadi katanya Gus Minan bermanfaat untuk orang lain. Bagi saya lebih dari itu bermanfaat untuk alam semesta juga, makhluk, lingkungan. Itu juga bagian dari kemanfaatan. Jadi tidak hanya dengan manusia, lingkungan, misalkan dengan lingkungan sekitar, dengan binatang, kita harus peduli dengan binatang. Kucing apa itu juga penting menurut saya. Saya juga pernah kalau pagi ngasih makan ikan, kucing itu juga berdampak juga positif dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Mas Pastur, mengingat waktu ini ya dibatasi oleh waktu ini ya. Terima kasih Mas Catur Ya. atas kehadirannya Oke. Mas Pastur, Ustadz Minan Ya. dan Mas Herman. Terima kasih juga tidak lupa nih tim YouTube dari ASW Untung Suropati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.